Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Baroka dari kelas Indralaya, NIM 0614 128202 5040 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rukia MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Saya akan menceritakan tentang kisah kancil dan Pak Petani. Suatu ketika, hutan sedang terjadi kemarau yang sangat panjang. Mau tidak mau, para hewan harus mencari makanan keluar hutan. Tak terkecuali kancil. Gimana ya? Aku bisa mendapatkan makanan dan tempat mana yang banyak makanannya? Gumam kancil. Saat kancil keluar dari hutan, ia melihat ladang mentimun milik Pak Petani. Segarnya mentimun milik Pak Petani. Boleh tidak ya saya memakan mentimun Pak Petani? Toh Pak Petani bisa menanamnya kembali, ujur si kancil. Dengan tidak berpikir panjang lagi, si kancil langsung melompat ke ladang Pak Petani dan memakan mentimunnya sampai kenyang, hingga kebun Pak Petani berantakan dan mentimunnya habis. Kancil kembali ke hutan dengan rasa yang sangat senang karena perutnya sudah kenyang. Lain kali aku akan membawa mentimun Pak Petani ke hutan biar bisa menjadi bekalku, ujur kancil. Pak Petani ingin memanen mentimun dari kebunnya. Aku harus ke kebun mentimunku. Hari ini kan panen mentimun, gumam Pak Petani. Saat Pak Petani masuk ke kebunnya, kenapa mentimunku semua habis dan kebunku berantakan? Ini pasti ulah si kancil, ujur Pak Petani. Dengan rasa marah, Pak Petani pun mencari ide untuk bisa mengusir kancil agar tidak memakan mentimunnya kembali. Aku harus mencari ide biar kancil tidak memakan mentimunku lagi, gumam Pak Petani. Pak Petani pun mencari baju bekas, sepatu bekas untuk membuat orang-orangan agar kancil tidak bisa memasuki kebunnya kembali. Dan ini orang-orangan yang akan menjaga kebun Pak Petani. Dengan begini kebunku bisa aman dan aku bisa panen mentimun tanpa harus dicuri oleh kancil, ujur Pak Petani. Saat keesokan paginya, kancil mulai merasa lapar kembali dan ingin kembali lagi ke kebun Pak Petani. Lapar sekali hari ini. Aku harus ke kebun Pak Petani dan mengambil untuk bekalku di hutan, ujur kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan dan kembali lagi ke kebun Pak Petani. Saat tibanya di kebun Pak Petani, kancil melihat ada orang-orang.
Apakah itu Pak Petani? Ujur si kancil. Aku harus menunggu Pak Petani agar ia kembali ke rumahnya dan aku bisa memakan dan mengambil mentimun Pak Petani, ujur si kancil. Berapa saat kancil menunggu, sudah berapa jam kancil menunggu. Pak Petani pun enggan keluar dari ladang miliknya dan enggan keluar untuk masuk ke rumah Pak Petani. Kok lama banget ya hari ini Pak Petani menunggu kebun mentimunnya, ujur si kancil. Kalau begini aku bisa kelaparan. Dengan hati yang kecewa, kancil pun kembali ke hutan dengan rasa yang sangat lapar dan sedih. Dia menyesal telah mencuri mentimun milik Pak Petani kemarin. Baiklah, dari cerita yang saya ceritakan tadi bisa mengambil pesan moral, yaitu apabila kita tidak boleh mengambil barang atau apapun milik orang lain, karena itu bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Milik orang lain jangan sampai kita mengambilnya dan jangan sampai kita mencurinya. Sekian dari saya, terima kasih.